Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, di episode sebelumnya saya sempat menghilang sebentar ya karena kondisi kesehatan. Ya, mudah-mudahan pada episode ini saya bisa menyampaikan sharing ya, berbagi ilmu walaupun suara masih agak serak. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk belajar dari sebuah filosofi sederhana yang diajarkan oleh nenek moyang kita, peninggalan nenek moyang kita, yaitu Ning Nang Nung. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, ternyata Ning Nang Nung ini mengandung suatu hikmah yang sangat dalam ya, terdengarnya sederhana tetapi hikmahnya sangat dalam. Ternyata Ning Nang Nung adalah kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan. Jadi syarat untuk bahagia ternyata cukup sederhana, yaitu dua saja, Ning dan Nang. Ning dari kata bening, Nang dari kata tenang. Ning adalah hati dan pikiran kita yang jernih, Nang adalah hidup kita tenang. Ini mengandung makna bahwa ketika hati dan pikiran kita jernih, maka kita akan tenang hidupnya. Dan kalau kita sudah tenang hidupnya, maka itulah keberhasilan yang nyata, itulah keberhasilan yang hakiki. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, sekarang ini ukuran orang modern untuk mengukur kebahagiaan itu umumnya diukur dari tiga hal. Yang pertama adalah harta, kemudian yang kedua adalah tahta. Tahta itu adalah pangkat, jabatan, karir. Yang ketiga adalah popularitas. Saya mengajak sahabat semuanya untuk merenung dan berpikir, ada nggak keberhasilan yang lebih hebat daripada hidup dengan hati dan pikiran yang jernih dan hidup tenang? Berapa banyak orang yang punya harta yang banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tetapi hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah karena kepikiran hartanya terus. Berapa banyak orang yang terkenal, populer, tapi ternyata hidupnya tidak bahagia, bahkan banyak yang bunuh diri. Ya, mungkin sahabat sudah mendengar beberapa kasus aktor ataupun artis, penyanyi yang terkenal tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, beberapa contoh bisa saya sebutkan, misalkan pemeran Joker dalam film Dark Knight, ya, film Batman, yaitu Heath Ledger. Ketika itu dia sedang di puncak karirnya, sudah sangat terkenal, sukses, tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Begitu juga aktor kawakan, aktor komedi Robin Williams juga bunuh diri. Kemudian juga seorang vokalis grup rock, yaitu grup Nirvana, yang bernama Kurt Cobain, yang sudah lama meninggal, itu juga diberitakan meninggal karena bunuh diri. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, ternyata nenek moyang kita mengajarkan kepada kita sebuah filsafat sederhana yang diajarkan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya sejak bayi. Ya, zaman dulu ibu-ibu kalau menimang bayinya itu sambil ditimang nang ning nong ning nang ning nong. Ternyata itu adalah suatu doa bahwa seorang ibu ketika menimang bayinya nang ning nong ning nang ning nong, itu dia sedang mendoakan supaya bayinya itu kelak hati dan pikirannya tenang, hati dan pikirannya jernih, hidupnya tenang.
Dan kalau hati dan pikirannya jernih, maka dia hidup dengan hidup yang tenang, maka itulah keberhasilannya. Jadi keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati bukan diukur dari harta, popularitas, dan jabatan, tetapi diukur dari perasaan kita yang jernih, pikiran yang jernih, dan hidup tenang. Nah, seringkali kita merasa gelisah, cepat marah, itu sebetulnya bukan karena orang lain, tetapi karena kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan hati dan perasaan kita. Ya, saya ambil contoh, misalkan ada orang mengatakan anjing. Nah, banyak orang ketika dikatakan anjing, dia langsung emosi. Nah, saya mengajak sahabat untuk berpikir jernih. Apakah kalau orang mengatakan kita anjing, itu kita marah sama orang itu? Sebetulnya kita marah bukan pada orang yang mengatakan anjing itu. Kita marah itu karena pikiran kita sendiri yang menganggap anjing itu kotor, anjing itu hina, anjing itu najis, dan seterusnya. Jadi kalau kita pikirkan dengan hati dan pikiran yang jernih, kalau ada orang memaki kita anjing itu, kita marahnya itu bukan karena orang itu sebenarnya, tetapi karena persepsi kita sendiri. Kita marah karena pikiran kita sendiri yang menganggap anjing itu makhluk yang kotor, yang hina, dan sebagainya. Sehingga kita merasa kita pun ikut dihina. Berarti dalam contoh ini, kita merasa marah, gelisah, itu karena kita sendiri yang tidak sanggup mengendalikan hati dan pikiran kita. Kita nggak bisa berpikir jernih. Apa salahnya kalau kita pikirkan bahwa anjing itu adalah makhluk yang setia? Ya, di kisah Ashabul Kahfi, anjing itu disanjung oleh Allah sehingga Allah menjanjikan bahwa anjing Ashabul Kahfi akan masuk surga. Kenapa? Karena dia makhluk yang setia. Nah, kenapa nggak kita pikirkan setianya? Yang kita pikirkan malah najisnya. Ya, jadi kita marah itu karena pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Maka ketika kita belum mampu mengendalikan hati dan pikiran kita belum bisa berpikiran jernih. Kalau kita belum bisa berpikiran jernih, maka kita akan mudah dipengaruhi, mudah emosi, mudah iri hati, melihat tetangga beli mobil baru, kita iri, sehingga itu yang membuat kita gelisah, sehingga jauh dari kebahagiaan. Tetapi kalau kita sudah sanggup mengendalikan hati dan pikiran kita mampu berpikir jernih, hidup kita akan tenang, tidak mudah terpengaruh orang lain, tidak mudah emosi. Dan kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, kita akan tenang hidupnya. Dan itulah keberhasilan yang nyata, itulah keberhasilan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang hakiki. Nah, itulah yang diajarkan dalam filosofi Ning Nang Nung. Nah, sahabat, cukup sampai di sini apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan menambah wawasan kita tentang apa itu kebahagiaan yang sebenarnya. Sekian sahabat, ya Allah, kita jumpa lagi di episode mendatang. Saya tutup saat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mengajak sahabat semuanya untuk merenung, berpikir, ulang.